Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 pengembangan media digital print screen akan memaparkan materi tentang bahan sablon manual basis air. Baiklah, sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama adalah Aulia Rahma Putri J, yang kedua Rizka Andini Putri, yang ketiga Rizaldi Saputra, yang keempat Torik Haikal, dan Yofi Asami Aziz. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dibacakan oleh Rizaldi Saputra. Pada Rizaldi, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang sablon manual. Sablon manual atau bahasa lainnya screen printing adalah salah satu cara mencetak gambar, tulisan, pemberian warna, atau sejenisnya. Sablon manual ini adalah cara yang paling sederhana, namun apabila dalam pengerjaannya melalui tahapan-tahapan yang benar dan ketelitian akan menghasilkan sebuah hasil yang bagus pula. Next. Kemudian ada alat dan bahan sablon manual. Pertama ada screen sablon. Alat ini bisa dibilang inti dari alat sablon manual. Screen kebanyakan dibuat dengan bingkai dari bahan kayu. Tapi ada juga dibuat dari bahan besi ataupun aluminium. Pada bingkai bagian tengah terpasang kain kasa dengan pori-pori yang halus. Tujuannya adalah agar bisa menyaring tinta saat proses menyablon nanti. Fungsi dari screen ini yaitu untuk mencetak film yang sebelumnya sudah dilapisi avluk. Setelah itu mencetak hasil desain pada permukaan kain. Kemudian screen sablon ini terbagi menjadi 3 berdasarkan ukuran pori-porinya. Pertama ada screen halus, kemudian screen sedang, kemudian yang ketiga screen kasar. Next. Kemudian yang kedua ada rakel sablon. Merupakan alat sablon manual yang digunakan untuk mendorong dan menekan tinta di atas kain screen. Bahan dari rakel ini biasanya dibuat dari kayu dengan ujungnya yang terbuat dari karet. Berdasarkan bentuk, rakel ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, rakel lancip digunakan untuk menyablon pada bagian tekstil yang banyak tapi tipis. Kemudian yang kedua, rakel lancip ujungnya datar biasanya digunakan untuk menyablon pada bahan parset atau keramik. Kemudian yang ketiga, rakel bulat digunakan untuk menyablon tinta dengan warna yang terang dan kontras seperti ram jalan. Kemudian yang keempat ada rakel kotak digunakan untuk menyablon pada bahan tekstil dan plastik. Kemudian yang kelima ada rakel miring biasanya digunakan untuk mesin sablon, yang dimana hanya bisa menyablon ke satu arah saja. Mungkin itu saja yang dapat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Torik Haikal. Pada Torik, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang alat dan bahan sablon manual yang ketiga, yaitu kertas karir. Kertas karir kalkir ini digunakan untuk membentuk sebuah pola desain pada permukaan screen sablon. Jika kesulitan untuk menggunakan kertas kalkir, bisa menggantinya dengan kertas HVS atau menggunakan plastik sebagai bahan dasar. Yang keempat itu tinta sablon. Kebanyakan pengusaha konveksi dan distro itu memilih untuk menggunakan tinta sablon rubber, karena tinta ini banyak peminatnya. Selain itu, tinta rubber juga memiliki harga yang mudah dijangkau. Ada beberapa tinta rubber yang biasa digunakan untuk menyablon sebagai berikut. Yang pertama itu tinta ANT Inks. Yang kedua, tinta Epi Screen Inks. Yang ketiga, tinta Matsui. Yang keempat, tinta Quaret. Dan yang kelima, tinta Furukawa. Ya, yang kelima itu obat Afdruk. Obat Afdruk atau disebut emulsi kain sablon yang berfungsi untuk memindahkan gambar dari film Afdruk ke screen sablon. Obat Afdruk ini memiliki 2 jenis, yaitu tinta sablon yang digunakan pada kain biasa berbasis sehingga membutuhkan emulsi berbasis air juga. Sedangkan pada media sablon yang menggunakan tinta berbasis minyak harus menggunakan emulsi solvent base. Ya, kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Priska. Pada Priska, dipersilakan.
Baiklah, terima kasih moderator. Saya di sini akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu yang keenam ada alat afduk. Alat afduk adalah setelah film ditempelkan pada screen, langkah selanjutnya yaitu melakukan pemanggangan, di mana proses ini dilakukan untuk menggunakan alat afduk neon panjang. Kemudian film yang sudah direkatkan pada screen dan sudah dilapisi obat afduk akan melalui pemanasan untuk menghasilkan desain artwork atau gambar yang bagus. Yang ketujuh ada meja sablon. Meja sablon adalah alat sablon manual selanjutnya, yang dimana alat meja sablon ini berfungsi sebagai penyangga screen pada kain yang akan disablon. Ada beberapa jenis yang biasanya digunakan, yaitu pertama meja banting. Seperti namanya, meja banting ini seakan-akan screen akan dibanting pada meja saat proses penyablonan. Yang kedua ada meja frame presisi, di mana jenis meja ini terbuat dari bahan aluminium dengan beberapa ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya ada meja rel panjang. Seperti namanya, meja ini memiliki bentuk yang menyerupai rel kereta api, dan dalam rangka pembuatannya itu terbuat dari besi dan memiliki patokan meja rel. Selanjutnya ada meja catok. Meja ini memiliki rangka yang terbuat dari besi serta engsel catok yang berfungsi sebagai penjepit screen yang dipasang pada meja. Selanjutnya ada meja rotari, di mana meja ini adalah meja terakhir dalam alat sablon manual. Ini adalah meja rotori, merupakan meja yang memiliki sistem rotori atau putaran. Materi selanjutnya adalah papan sablon. Papan sablon juga sebagai alat kaos dengan tujuan agar saat kaos disablon, tinta tidak kabur dan gambar sesuai dengan desain yang dibuat. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Pada Aulia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penyemprotan air. Alat sablon manual ini terbilang remeh, tapi alat ini berfungsi penting dalam sablon. Alat ini berfungsi untuk membuang sisa obat afdruk dan memperjelas desain atau cetakan yang akan disablon pada kaos. Selanjutnya yaitu gelas atau batang pengaduk. Gelas dan batang pengaduk juga merupakan alat sablon penting dalam proses sablon manual. Alat ini berguna untuk mencampurkan warna dengan tinta, mengaduk obat, dan hal lain yang sama. Selanjutnya, soda api dan cairan pembersih. Setelah proses sablon selesai dan gambar desain sudah diaplikasikan di kaos, kemudian ingin menggantinya dengan desain lain, maka yang dibutuhkan adalah soda api dan cairan pembersih. Karena alat ini berfungsi untuk menghilangkan film atau gambar yang ada di screen. Yang terakhir yaitu hair dryer. Alat sablon manual terakhir yaitu hair dryer. Alat ini pada umumnya digunakan untuk mengeringkan rambut, tapi di dalam sablon, alat ini berguna untuk mengeringkan tinta yang baru saja dicetak melalui screen ke kaos. Jika tinta tidak dikeringkan secara langsung, maka tinta sablon bisa meluber kemana-mana dan akhirnya membuat sablon menjadi tidak sempurna. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 3 tentang alat sablon manual berbasis air. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sablon manual atau bahasa lainnya screen printing adalah salah satu cara mencetak gambar, tulisan, pemberian warna, atau sejenisnya. Sablon manual ini adalah cara paling sederhana, namun apabila dalam pengerjaannya melalui tahapan yang benar dan ketelitian, maka akan menghasilkan suatu hasil yang bagus pula. Ada beberapa alat sablon yang dianggap penting dan tidak bisa digantikan sifatnya, seperti screen, rakel, meja sablon, kaca, catok. Namun ada juga beberapa alat yang bisa digantikan sifatnya, atau boleh ada dan boleh tidak.
seperti hair dryer karena ini untuk mengeringkan bonel. Kita tidak dapat melakukan secara manual. Begitu pula dengan lampu penyinaran. Ini juga termasuk pada alat yang boleh ada dan boleh tidak. Baiklah, itulah pemaparan diskusi dari kelompok 3. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.